Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan jelang debat perdana 12 Desember mendatang pemirsa. Masing-masing capres pun sudah siap untuk memulai debat. Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan jelang debat perdana 12 Desember mendatang. Masing-masing capres terus mempersiapkan diri untuk dapat unggul dalam debat perdana yang mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan juga kerukunan warga. Pak Anies khususnya ya pernah menjadi gubernur di DKI sehingga punya pengalaman real tentang hal-hal tersebut. Bicara hukum, bicara hal. Ya, sehingga akan mudah kita mempersiapkan ya. Karena di Jakarta seperti kita tahu Pak Anies membuat lembaga pencegahan korupsi ya KPK Ibu Kota. Ya. Dan kemudian lembaga ini ketika dibentuk memang banyak kritik ya, katanya TGUPP nggak berguna dan sebagainya. Tapi ya, banyak buzzer. Nah ternyata pada akhir periode itu bisa menyelamatkan uang negara hingga 3 triliun. Ya, sehingga itu bisa membuktikan bahwa memang upaya pencegahan korupsi di DKI ya zaman Pak Anies itu memang efektif. Ya, dan kemudian juga Pak Anies di tata pemerintahan juga membuat smart city, kota yang cerdas. Jadi mulai dari budgeting, kemudian reporting, kemudian sampai pengadaan itu semua elektronik dan cashless. Nah itu menunjukkan bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi sehingga akan mudah kan kalau melalui transfer itu untuk nge-track ya gitu. Nah, itu konsep ini akan dibawa untuk nanti bila mana dipercaya dan dipilih begitu ya. Khususnya untuk yang hukum kita menyadari bahwa saat ini banyak sekali orang tuh yang takut bicara. Nah, sehingga Pak Anies ingin memastikan bahwa jika beliau dan Pak Muhaimin ini dipercaya nanti diberi amanah, maka tidak ada seorang pun yang akan dipenjara hanya gara-gara mengkritik pemerintah. Format debat sebelumnya sudah disepakati antara Komisi Pemilihan Umum dengan perwakilan dari masing-masing capres dan juga cawapres. Dengan rincian debat capres berlangsung 3 kali dan debat cawapres dilaksanakan sebanyak 2 kali. Soal hukum sebenarnya kita sekarang sudah dalam posisi yang on the track sebagai bangsa. Kita baru saja menyelesaikan 2 regulasi penting. Yang pertama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, di situ ada 2 hal penting. Ya. KUHP itu pertama dianutnya azas dualistik. Jadi pembuktian pidana terutama dalam ujaran itu haruslah mengacu kepada mens rea, ada sikap batin. Jadi seperti disampaikan Ibu Tata tadi, kalau KUHP ini mulai berlaku 2025 kalau nggak salah ya kan 3 tahun sejak kami sahkan kemarin, maka tidak ada lagi orang yang dipidana penjara hanya karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur redaksi pasal. Mendengar misalnya ada pihak yang ingin mengamandemen Undang-Undang ITE. Itu kan sudah kita ketok 2 minggu yang lalu, di mana 2 pasal yang paling kita anggap bahaya, pasal 27 pencemaran nama baik direduksi lagi menjadi di bawah menjadi 2 tahun ancaman pidananya, dan pasal 28 itu kan ada ketentuan SARA, menyebarkan kebencian yang menyebarkan informasi yang mengakibatkan timbulnya kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir inilah yang jadi momok yang menjebak banyak sekali orang. Pada debat tersebut, masing-masing paslon akan memaparkan gagasan berupa visi dan misi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kaitan dengan restoratif justice, ya. Restoratif justice ini kalau kita lihat sejarah, ini bukan barang baru, ya. Zamannya Hammurabi sudah ada. Nah, kalau andai kata ke depan, ini saya kira yang sebenarnya
menurut hemat kami, ini sesuatu yang patut kita kedepankan, restoratif justice ini. Mungkin ini nanti bisa dikaitkan kalau Habib tadi mengatakan kita sudah punya KUHP, KUHP kita kan masih belum ada. Ya. Nah ini yang saya kira yang juga harus menjadi concern kita semua. Yang kedua concern soal pemberantasan korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi ini saya kira ya sepatutnya tidak hanya kita lakukan dengan hanya gimmick dan pemberitaan yang luar biasa. Tetapi adalah proses penyelesaiannya yang adil. Tim TV One mengabarkan.